Selamat pagi teman-teman dan para panitia sekalian. Perkenalkan, nama saya Denis Ginting. Saya berasal dari SMP Swasta Katolik Asisi Medan dan saya sekarang duduk di kelas 9 SMP. Teman-teman, sebelum kita masuk mengenai karakter kemandirian, ada baiknya kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam karakter kemandirian. Karakter kemandirian adalah kemampuan seorang individu untuk mengambil keputusannya sendiri berdasarkan diri sendiri dan tidak dipengaruhi oleh orang lain. Adolf Sainz tahun 2002. Sejatinya manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan sesamanya. Akan tetapi, bukan berarti manusia itu harus mengandalkan orang lain secara terus-terusan untuk melakukan sesuatu. Manusia tersebut harus dapat mandiri agar dia tidak harus mengharapkan bantuan orang lain. Oke teman-teman, karakter kemandirian dibentuk oleh dua hal, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Artinya, orang tersebut memang ingin berubah menjadi mandiri dari dalam dirinya. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang dipengaruhi oleh lingkungan ataupun orang lain. Sekarang, saya akan memberitahukan tentang 3 faktor yang termasuk ke dalam faktor eksternal yang membentuk kemandirian seorang anak. Yang pertama adalah faktor pertengkaran orang tua. Faktor pertengkaran orang tua. Faktor pertengkaran orang tua contohnya, Budi adalah anak yang tidak mandiri dan tidak dapat menyelesaikan segala permasalahannya sehingga harus dapat dibantu oleh orang tuanya. Akan tetapi, orang tuanya adalah orang tua yang bekerja setiap hari sehingga dia tidak punya waktu untuk Budi. Ayah dan ibunya selalu bertengkar karena masalah pekerjaan. Budi yang dulunya adalah anak yang tidak mandiri, sekarang berubah menjadi anak yang mandiri. Hal itu dikarenakan faktor pertengkaran orang tua yang mengakibatkan orang tuanya tidak dapat diandalkan, sehingga Budi mencari jalan keluar dengan mandiri dan dapat menyelesaikannya masalahnya sendiri. Yang kedua adalah faktor ketiadaan orang tua. Tanpa orang tua, apa yang dapat membantu kita di dunia ini selain Tuhan? Itulah yang dipikirkan Jono. Jono adalah anak sematawayang dari kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya adalah pengusaha warung makan. Jono dulunya adalah anak yang tidak mandiri dan sangat bergantung kepada orang lain. Akan tetapi, suatu waktu ayah dan ibunya meninggal karena tabrakan dan kecelakaan sepeda motor. Jono yang dulunya tidak mandiri sekarang harus belajar untuk dapat menggantungkan hidupnya sendiri dan belajar untuk mandiri melalui warung makan yang diwariskan oleh orang tuanya. Apabila dia tidak belajar untuk mandiri, maka dia tidak dapat bertahan hidup. Dari kejadian meninggalnya orang tuanya, Jono akhirnya sadar bahwa dia harus mandiri agar dia dapat menyelesaikan masalahnya sendiri dan tidak bergantung hidup kepada orang lain. Yang ketiga adalah faktor ekonomi. Saya adalah salah satu anak yang berubah karena faktor ekonomi. Saya dulunya adalah anak yang malas, tidak bisa memecahkan masalah sendiri dan bergantung kepada orang lain. Saya sekolah di SMP Asisi Medan, saya mempunyai cita-cita untuk kuliah di luar negeri. Akan tetapi, saya sadar bahwa keadaan ekonomi keluarga saya tidak mampu. Dari hal tersebut dan karena dorongan orang tua dan juga guru-guru saya akhirnya belajar untuk mandiri dan saya juga berusaha untuk belajar giat sehingga saya dapat mencapai beasiswa sehingga tidak membebankan biaya kepada orang tua saya. Saya juga dulunya adalah anak yang malas dan tidak dapat membersihkan rumah saya termasuk kamar saya sendiri. Akan tetapi karena dorongan dari guru dan teman-teman, saya akhirnya dapat membersihkan kamar dan rumah saya sendiri. Saya juga sering membantu kedua orang tua saya untuk berjualan. Di masa pandemi ini, saya harus membantu keluarga saya dengan berjualan bunga. Ini adalah gambar saya berjualan bunga. Dan sekarang, untuk terakhir, saya akan menceritakan tentang sesosok yang memotivasi orang-orang untuk dapat menjadi mandiri dan sukses dengan kekurangannya. Contoh yang saya akan berikan kali ini adalah
Stephen Hawking. Bisa lihat gambarnya? Ya, itu adalah Stephen Hawking. Ilmuwan yang paling berpengaruh dalam bidang astronomi karena dia berhasil menemukan rumus untuk menghitung massa black hole. Stephen Hawking adalah salah satu ilmuwan yang menderita neuron motorik, sehingga dia tidak dapat menggerakkan sebagian anggota tubuhnya seperti wajah, lengan, dan kaki. Akan tetapi, karena kemandirian dan kedisiplinannya dalam mempelajari ilmu pengetahuan, dia akhirnya bisa menciptakan dan menemukan rumus untuk menghitung black hole. Dan dia juga diberi penghargaan sebagai salah satu ilmuwan yang berpengaruh di dunia dalam bidang astronomi. Dari contoh tersebut, kita dapat melihat bahwa Stephen Hawking adalah orang yang mandiri, sehingga dengan keterbatasan pun dia masih dapat menjadi sukses dan tidak bergantung kepada orang lain. Oke teman-teman, sekian penjelasan saya mengenai karakter kemandirian. Jika ada salah kata, mohon maafkan saya, dan terima kasih.